Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan belajar mengenai roh. Mari saudara, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam segala kebaikan hati-Mu kami boleh belajar, dan hari ini kami mau belajar tentang roh, dunia roh Tuhan. Singkapkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu kepada setiap kami, supaya kami bisa melihat apa sesungguhnya Tuhan dunia roh itu. Bapa, terima kasih Engkau memancarkan sinar kemuliaan-Mu dari segala yang kami pelajari ini, supaya kami boleh mengerti dan kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, pembelajaran tentang roh itu akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah roh manusia, dan yang kedua adalah hati manusia. Apakah yang akan kita pelajari? Sekarang kita akan mulai dengan roh manusia terlebih dahulu. Saudara, dunia roh merupakan dunia yang lebih nyata daripada dunia fisik. Dunia fisik, apa yang kita lihat di alam nyata ini, sesungguhnya itu dibatasi dengan panca indera kita. Dengan mata, dengan telinga, dengan hidung, dengan mulut, dan dengan apa yang bisa kita jamah. Namun apa yang tidak kita lihat, yang ada di alam roh yang tidak bisa kita lihat dengan mata kasat ini, mata jasmani itu sebetulnya jauh lebih nyata. Saya ingin memberikan kepada Anda sebuah kesaksian. Ada salah satu daripada murid kami, dia itu seorang yang ex pemain kuda lumping, saudara. Dia memiliki semua ilmu kegelapan yang memampukan dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan gaib. Bahkan dia bisa memanggil kekuatan gaib dari manapun juga setiap saat dia mau, saudara. Dan dengan kekuatan gaib itu dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa mencelakakan orang, dia bisa membuat orang tunduk sama dia, mengikuti dia. Apa saja saudara, bisa dia lakukan. Nah saudara, dia juga bercerita bahwa dia bisa turun ke sungai selama 30 menit tanpa cedera apa-apa, keluar lagi dari sungai dan tetap aman. Tapi apa yang dia perkatakan kepada saya, waktu dia masuk ke dalam sungai, itu di sana dia bisa memasuki apa yang dinamakan pasar hantu. Jadi dia melihat segala macam saudara, aktivitas di dalam dunia roh ini. Lalu saya bertanya sama dia, sebenarnya seperti apa sih alam roh itu kok kamu bisa melihat? Dia bilang, alam roh itu seperti ruang hampa. Dan di dalam sana dia bilang itu ada segala macam kehidupan. Nah saudara, dari kesaksian ini saya bukan ingin meninggikan kuasa kegelapan atau saya ingin meninggikan setan, tapi apa yang saya ingin katakan kepada Anda, ternyata dunia roh itu nyata dan dunia roh itu luar biasa saudara. Kalau setan bisa melakukan hal itu, apalagi Tuhan. Nah mari saudara kita melihat, apakah eksplorasi terbesar di dalam kehidupan ini? Eksplorasi terbesar manusia bukanlah menjelajahi dunia angkasa luar, tetapi eksplorasi terbesar daripada manusia itu adalah angkasa di dalam roh manusia itu sendiri, yakni manusia roh yang sudah diciptakan baru oleh Yesus Kristus. Di sanalah terdapat hal-hal yang luar biasa yang tersembunyi, yang harus kita eksplorasi saudara. Haleluya. Mari kita lihat dari Roma 11 ayat ke-33 dan 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Roma 11 mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Lalu 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 mengatakan, Allah telah menunjukkan hal itu semua kepada kita melalui rohnya. Roh Kudus mengetahui segala hal. Roh Kudus bahkan mengerti rahasia terdalam dari Allah. Kalau kita melihat dari kedua ayat ini ada perkataan terdalam, tersembunyi. Saudara, artinya ada hikmat Allah, ada kehidupan Allah yang begitu dalam, yang boleh kita mengerti, yang boleh kita eksplorasi, dan itu hanya bisa dilakukan dari kedalaman manusia roh kita. Kalau kita melihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-10, perikopnya itu berbicara tentang hikmat Allah. Artinya rahasia atau pikiran yang tersimpan di dalam dirinya Allah. Dan rahasia itu tersimpan sejak hari penciptaan dunia. Tersembunyi bagi manusia sejak dahulu kala. Tetapi sekarang hikmat tersebut
Allah nyatakan kepada kita yang sudah memiliki manusia roh dan yang sudah menjadi dewasa bersama-sama dengan Roh Kudus. Untuk apa saudara? Supaya kita dapat ikut menikmati kemuliaan Allah. Haleluya. Rohlah yang menyatakan rahasia Allah yang tersembunyi di dalam dirinya kepada manusia, yaitu Anda dan saya. Dapatkah Anda menerka di manakah dia menyatakannya? Saudara, dia menyatakannya di dalam roh manusia dan bukan di dalam pikiran. Bayangkan saudara, rahasia Allah yang terdalam, yang tersembunyi selama berabad-abad itu dinyatakan kepada manusia melalui rohnya. Ini menunjukkan bahwa roh manusia ini memiliki kapasitas yang sangat luar biasa untuk mengerti rahasia terdalam Allah. Dan roh manusia ini mempunyai kapasitas juga untuk menyimpan rahasia Allah tersebut. Haleluya. Inilah saudara yang seharusnya menjadi pusat eksplorasi manusia, bukan angkasa luar. Haleluya. Orang berlomba-lomba untuk mengetahui ada apa di bulan. Orang berlomba-lomba untuk mengetahui apa yang ada di planet-planet yang lain selain di muka bumi ini. Tapi orang tidak pernah menjelajahi planet roh manusia itu sendiri. Saudara, jika kita melihat ayat sebelum dan sesudahnya, maka kita akan menemukan ayat yang sering kita ucapkan, yang sudah kita hafalkan di luar kepala. Yaitu ayat yang mengatakan apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semuanya itu yang disediakan Allah. Ini adalah ayat yang ke-9. Tapi ayat yang ke-10 mengatakan bahwa yang Allah mau nyatakan kepada kita dari apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu adalah rahasia terdalamnya Allah. Dia ingin menyatakannya saudara. Bukan di kepala, tapi di dalam roh kita. Inilah yang menjadi kehendak Allah bagi umat manusia. Dia ingin sekali menyatakannya kepada Anda dan saya. Lalu ayat yang ke-11 saudara mengatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia. Haleluya. Ini menunjukkan bahwa hanya kita sendiri yang mengetahui apa yang ada di dalam roh kita. Dan kita harus mengeksplorasinya saudara. Haleluya, luar biasa. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat yang ke-8. Di sini dikatakan angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Apakah yang lahir dari roh? Ini rohnya huruf besar saudara, artinya roh Allah. Apakah yang lahir dari roh Allah? Yaitu roh manusia. Jadi Anda sekali lagi dilahirkan oleh roh Allah sendiri ketika Anda lahir baru. Ayat ini mengatakan angin bertiup kemana ia mau. Kita tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Lalu apakah kita menganggap ini semuanya misterius saudara? Saya ingin Anda melihat apakah roh. Dalam bahasa Ibrani, roh itu adalah the power of wisdom. Kekuatan hikmat. Yang dalam bahasa Ibrani dikatakan neshamah. Lalu di dalam bahasa Yunani, roh dikatakan pneuma. Artinya angin kuat, tiup, nafas, inspirasi. Lalu nafas Allah sendiri itu dikatakan ruah. Dan ini jauh lebih kuat daripada angin. Haleluya. Ruah merupakan sumber kehidupan yang menggairahkan seluruh keberadaan manusia. Roh manusia itu yang dihembuskan ke dalam kita, itu seperti angin. Tidak terlihat, tidak memiliki bentuk, tetapi sangat berkuasa. Demikianlah roh manusia merupakan bagian yang kuat, yang merupakan bentuk yang tidak terlihat, namun memiliki unsur kesadaran atau kemampuan untuk menanggap. Artinya dia responsif saudara. Dia bisa menerima, lalu dia bisa juga mengeluarkannya. Dan dia sangat peka dan berkuasa, sangat powerful. Kita lihat sekali lagi ayat ini. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Angin di sini berbicara tentang roh. Roh manusia itu memiliki kuasa untuk mengendalikan
dirinya sendiri kemana ia mau. Saudara, tidak ada ilmu alam yang mengajarkan kita untuk mengubahkan arah angin. Demikian juga dengan manusia roh kita. Tidak ada ilmu yang mengajarkan, tapi hanya Roh Kudus yang ada di dalam manusia roh kita yang mengendalikannya bersama-sama dengan manusia roh kita untuk berpindah. Apakah kita mau ditiupkan ke barat, lalu kita mau pindah ke timur, itu bisa dilakukan. Tapi tidak ada pelajaran manapun juga yang bisa memindahkan angin yang tadinya mau ditiupkan ke utara dan bisa dipindahkan ke barat. Saudara, orang tidak bisa membuat angin berubah. Hanya roh manusia itu sendiri. Dikatakan demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tidak ada orang yang dapat menciptakan dan mengendalikan angin. Orang cuma bisa buat kipas angin. Demikianlah saudara, tidak ada orang yang dapat menciptakan roh, apalagi dapat mengendalikan roh. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dilahirkan oleh roh Allah. Oleh karena itu saudara, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa roh manusia itu merupakan bagian yang vital yang menggerakkan seluruh tubuh kita. Roh manusia merupakan nafasnya Allah sendiri, nafas Allah yang maha kuasa yang ditiupkan kepada manusia sejak awal penciptaan dan pada waktu manusia dilahirkan kembali. Dan kita bisa menemukannya di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan nafas ini, roh manusia ini yang telah menerima nafasnya Allah itu mempunyai kualitas serupa Allah. Mampu merefleksikan karakternya Allah. Apa yang terdapat di dalam kehidupan Allah, karakter yang penuh kasih, penuh kebaikan, penuh pengampunan, penuh kasih karunia, penuh dengan kemurahan, itu sebenarnya ada di dalam kualitas manusia roh kita, saudara. Hanya tinggal bagaimana kita mengaktifkannya, menghidupkannya di dalam perjalanan iman kita. Manusia tanpa roh adalah mati. Roh manusia dan hembusan Allah lah yang membuat kita bisa bergerak, memiliki pengertian dan mampu mengambil keputusan. Roh manusia yang tidak terlihat itu mengatur mental dan emosi daripada manusia kita sendiri. Jadi saudara, kita tidak dikendalikan oleh emosi yang berasal dari daging, tapi kita dikendalikan oleh emosi yang dari diri manusia itu sendiri. Artinya emosi yang ada di dalam diri manusia itu adalah menolong, melakukan perbuatan baik, berbagi kasih, mengampuni orang lain. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia. Ayat ini jelas mengatakan kepada kita, kita mengetahui seluruh mental dan emosi manusia roh kita. Oleh karena itu kita harus selalu kembali ke dalam roh manusia. Haleluya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sebab yang mengetahui isi hati seseorang adalah roh orang itu sendiri. Roh memiliki intelektual, pengertian, emosi, perasaan, hasrat, gairah, potensi, dan kreativitas. Dia memiliki daya cipta, saudara. Misalnya orang bisa menciptakan lagu, orang bisa melukis, orang bisa menjahit, orang bisa menciptakan kapal terbang, orang bisa memasak masakan yang enak. Saudara, dari manusia roh inilah yang memiliki intelektual, memiliki hasrat dan gairah, orang menciptakan segala sesuatu. Dan dia sanggup untuk melahirkan perkara-perkara yang besar. Orang yang tidak percaya juga bisa melakukannya. Tapi saudara, dia dibatasi hanya oleh kemampuannya sendiri. Tapi Anda memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Karena ada Roh Kudus di dalam Anda yang menolong, menuntun, membimbing, memberikan hikmat-hikmat yang berikutnya. Haleluya. Ayub 32 ayat yang ke-8 mengatakan, roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Haleluya. Saudara, roh manusia dapat memberi pengertian akan keberadaan dan eksistensinya. Dapat menanggap maksud dan kehendak Allah atas hidupnya dan sanggup mengikuti tujuan ilahi dalam keberadaannya. Jadi manusia tidak bisa mengerti kehendak Allah, rencana Allah, keinginan Allah di dalam hidupnya dengan menangkapnya di sini. Karena di sini saudara, ini punya kehendak tersendiri. Ini adalah kehendak manusia sendiri. Tapi kalau kita mencarinya di sini,
kita akan mengerti ini adalah kehendak Allah. Waktu saya memulai online ini saudara, saya tidak memulainya pada waktu lockdown. Tapi saya sudah menangkapnya di dalam manusia roh saya sejak 3 tahun yang lalu. Tapi begitu sibuknya dengan banyak pelayanan, saya tidak punya waktu untuk duduk diam. Dan masa-masa lockdown, Tuhan berbicara kembali kepada saya dan saya tahu inilah waktunya. Haleluya. Nah saudara, roh manusia itu mempunyai kemampuan yang unik untuk mengerti, untuk memahami, serta mampu berkomunikasi dengan Allah. Anda cukup duduk diam, ngobrol sama Tuhan, menanggapnya di sini, dan itu akan membawa hikmat dan pengertian di sini. Dia akan mampu melahirkan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Saudara, kita sudah melihat 2 ayat dari Perjanjian Lama tentang roh manusia, yaitu dari Kejadian 2 ayat ke-7 dan Ayub 32 ayat yang ke-8. Mari kita lihat dari Perjanjian Baru dari 2 ayat juga, karena 2-3 saksi itu adalah sah. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63 dan Roma 8 ayat kedua itu dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dia telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah saudara, setiap orang percaya memiliki roh yang hidup karena kita sudah diciptakan baru dan ini berbeda dengan kehidupan binatang yang tidak memiliki roh. Haleluya. Nah bagaimana dengan hati manusia? Ini adalah bagian kedua daripada pelajaran ini. Alkitab menyebut 300 kali tentang hati manusia. Hati yang dibicarakan di sini bukanlah hati sebagai organ vital, yaitu otot-otot yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Juga bukan perasaan romantis yang penuh puitis atau filosofi. Bukan itu saudara. Yang ingin kita bahas di sini ialah kita ingin memfokuskan apa yang diperkatakan Alkitab tentang hati. Pada dasarnya, hati yang dibicarakan dalam Alkitab adalah roh yang memiliki pikiran, emosi, dan kehendak atau hasrat hati. Dan keduanya dipakai secara bergantian dan mengandung arti yang sama. Artinya, roh dan hati itu mempunyai arti yang sama. Keduanya itu seperti saudara kembar. Mereka mempunyai fungsi yang sama, saudara. Hati ini merupakan pusat keberadaan manusia. Sama seperti roh adalah pusat keberadaan manusia. Dan Alkitab menempatkan hati itu sebagai yang terpenting. Dalam Amsal 4 ayat ke-23 dikatakan, jagalah hatimu terhadap segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati ini mempunyai fungsi untuk memancarkan kehidupan sama dengan roh manusia yang memancarkan kehidupan itu. Bagaimanakah kondisi hatimu? Adakah ia memancarkan kehidupan sama seperti rohmu juga memancarkan kehidupan? Haleluya. Mari kita lihat dari 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Tetapi kecantikanmu harus yang tidak dapat dilihat dengan mata, yaitu kecantikan hati atau roh. Maksudnya hati yang lemah lembut dan tenang. Kecantikan seperti itu tidak dapat hilang waktu kamu menjadi tua secara fisik dan sangat berharga dalam pandangan Allah. Apa yang diperkatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat ini? Kita harus memancarkan kecantikan yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani ini. Kalau kecantikannya dari luar, ini dilihat dengan mata jasmani, maka Alkitab mengajak kita untuk memperlihatkan kecantikan yang tidak terlihat. Dan ini berarti berbicara tentang manusia roh atau hati Anda. Dari sana harus memancarkan kehidupan. Dari sana harus memperlihatkan kecantikannya. Dan ini saudara, sampai tua dia tidak akan kehilangan kecantikannya. Karena dia bukan secara fisik yang bisa berubah. Manusia rohmu itu mempunyai kekuatan untuk mempertahankan kecantikan yang sesungguhnya. Dan ini dikatakan sangat berharga dalam pandangan Allah. Haleluya. Mari kita memperlihatkan kecantikan yang dari dalam. Janganlah kita memperlihatkan hanya kecantikan yang dari luar. Puji Tuhan kalau Anda orang yang sangat cantik. Tapi tahukah Anda, sekalipun secara lahiriah Anda tidak seperti Miss Universe, tidak seperti ratu, tidak seperti putri-putri yang Anda lihat di dalam kisah dongeng, tapi kalau Anda memiliki kecantikan yang dari dalam, yang Anda pancarkan keluar, Anda akan menjadi jauh lebih cantik daripada orang-orang yang cantik tapi tidak punya kepribadian Kristus.
Haleluya. Saudara, mari kita lihat apakah Tuhan memiliki hati. Dalam Kisah 13 ayat 22 dikatakan, Daud adalah orang yang berkenan di hatiku, di hatinya Allah. Artinya Tuhan itu mempunyai hati. Tuhan juga ingin memberkati umatnya dengan pemimpin-pemimpin yang mengenal dan mengikuti hatinya. Yeremia 3 ayat ke-15 mengatakan, Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Saudara, Tuhan mempunyai hati. Anda dan saya adalah biji matanya Allah. Menjadi pusat perhatian hatinya Allah sendiri. Haleluya saudara. Lalu apakah yang bisa kita pelajari kecenderungan hati manusia yang lama? Ingat saudara, hati manusia yang lama itu mengalami kematian roh. Allah senantiasa ingin berurusan dengan hati karena hati adalah tempat di mana dosa bertahta. Hati yang mengalami kematian itu merupakan tempat dosa bertahta. Kita melihat dalam Kejadian 6 dan juga Kejadian 8. Dalam Kejadian 6 ayat ke-5, kita melihat bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dalam Kejadian 8:21 dikatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Nah saudara, hati ini menjadi tempat penyimpanan segala macam hal. Kalau hati manusia belum diperbaharui, masih tinggal di dalam kematian, dia sangat mampu atau mempunyai kapasitas untuk menyimpan segala macam kejahatan, dosa, dan segala hal-hal yang murtad. Karena dari sejak kecil, seorang anak itu nggak perlu diajarkan hal-hal yang jahat, tapi dia bisa melakukan kejahatan. Bayangkan saudara, anak umur 8 tahun, yang kita anggap itu bersih hatinya. Ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang jahat, itu hatinya langsung mengikuti. Hidupnya akan berubah mengikuti orang-orang seperti itu. Karena di dalam hati manusia yang telah jatuh itu menyimpan banyak hal yang tidak baik. Manusia lama tanpa Allah itu memiliki kecenderungan hati yang jahat, berbahaya, dan menipu dengan pikiran yang terkutuk dan keinginan yang selalu untuk berbuat dosa. Bahkan selalu juga menentang Tuhan. Hati manusia yang lama itu selalu ingin memberontak saudara. Gak usah ada yang ajarin, itu bisa terjadi sendiri. Lalu bagaimana dengan Markus 7 ayat 21-23? Di sini ini adalah perjanjian baru. Dan ayat ini mengatakan sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, tidak ada yang mengajarkan orang untuk melakukan semuanya ini. Ini adalah kondisi hati manusia yang lama. Penuh dengan segala hal-hal yang najis. Penuh dengan dosa. Orang mudah kembali melakukan dosa yang sama saudara, tanpa hati yang baru. Inilah yang diperkatakan Alkitab tentang hati manusia yang jatuh di dalam dosa. Masalah terbesar manusia bukan di luar tetapi di dalam. Kita semua memiliki masalah hati. Lukas 11 ayat ke-39 Yesus berkata, Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Jadi saudara, orang melihat seluruh bagian yang di luar, orang berusaha mempoles bagian yang luar, orang berpura-pura menjadi orang baik, orang yang dermawan, orang yang murah hati, tapi sesungguhnya di dalamnya itu banyak tersimpan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, penuh dengan penipuan. Hati manusia yang lama itu saudara penuh dengan hal-hal seperti itu dan membatu. Keras, sulit, inginnya memberontak, inginnya melakukan kehendaknya sendiri. Dalam Sakaria 7 ayat 12, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta Allah melalui rohnya dengan perantaran nabi yang dahulu.
Lalu Yeremia 17 ayat 9 juga berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Dengan kata lain, kejatuhan telah mempengaruhi manusia dengan sangat dalam, mempengaruhi pikiran, emosi, dan kehendak manusia. Dan banyak orang tidak dapat mengampuni karena hatinya sudah membatu, hatinya mengeras. Ketika dia mendengar orang lain untuk mengampuni, dia bilang tidak bisa. Karena hati manusia ini, saudara, sudah menyatu, keras, sudah tercemar oleh dosa dan mata roh yang sudah menjadi buta. Saudara, Tuhan ingin mengangkat hati yang keras dan menggantikannya dengan roh atau hati yang baru. Jika kita sudah diselamatkan dan hati kita masih keras, saudara, masih juga gelisah, masih mendendam, masih tidak mau mengampuni, tidak mau berubah, artinya itu belum beres. Kita harus mengerti dua hal. Kenapa hati manusia masih seperti itu? Yang pertama, saudara, manusia belum mempunyai pengetahuan akan Allah. Belum mengerti apa yang Allah lakukan di dalam manusia barunya kita. Yang kedua, saudara, kita mungkin sudah punya pengetahuan itu, namun kita juga belum bisa melakukannya karena kita tidak percaya. Jadi apa yang kita ketahui itu hanya menjadi pengetahuan. Kalau kita belajar untuk percaya, maka kita juga akan belajar untuk mentaatinya dan melakukannya. Sebab di dalam kelahiran baru, manusia memiliki hati yang diubahkan. Yehezkiel 11 ayat ke-9 mengatakan, aku akan mengangkat hati yang keras. Artinya Tuhan akan mengangkat roh yang mati itu, yang tidak wajar kerasnya dari daging mereka. Bayangkan saudara, kekerasan hati kita itu sudah mendaging. Sehingga gaya hidup kita adalah gaya hidup yang keras, gaya hidup yang tidak mengampuni, gaya hidup yang penuh dengan ketakutan dan kegelisahan. Penuh dengan murka kepada diri sendiri dan juga orang lain. Dan Tuhan mau mengangkat semuanya ini. Yehezkiel 36 ayat ke-26 itu mengatakan hal yang sama. Jadi dua kali di dalam kitab Yehezkiel Tuhan mengatakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Haleluya. Saudara, kalau Anda belajar percaya, maka saudara, Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Artinya di dalam rohmu, di dalam hatimu. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah inilah saudara, hati yang baru, yang lembut dan yang taat yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Anda mendengar firman ini saat ini, Anda mempercayainya dan Anda menerimanya, melakukannya. Maka saudara, ayat yang ke-27 dikatakan, rohku akan kuberikan diam di dalammu atau di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan engkau tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Hati yang baru dan roh yang baru itu ada di dalam hatimu, di dalam rohmu, atau bahasa Alkitab dikatakan di dalam batinmu. Saudara, roh anaknya atau roh Kristus itu dikirim ke dalam hati, bukan ke dalam pikiran, bukan ke dalam pengetahuanmu, tapi di dalam hati. Galatia 4 ayat yang ke-6 mengatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang mampu berseru, Aba, ya Bapa. Haleluya saudara. Jangan kita mengucapkannya sekedar ikutan orang lain, sekedar ilmu pengetahuan, tapi kita mengatakannya karena kita tahu roh anaknya ada di dalam hati kita. Dan itulah yang memampukan kita untuk memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Lalu saudara, tuntunan Tuhan itu dikenal di dalam hati manusia, bukan tanda. Sejak awal, waktu kita percaya kepada Tuhan, Roma 10 ayat 10 berkata, dengan hati orang percaya. Artinya orang bukan percaya di sini. Kita mempercayai Allah di sini. Kalau orang dunia berkata, saya mau lihat dulu Tuhan itu nyata baru saya mau percaya. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang yakin kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mau terima Tuhan, itu akan belajar mempercayainya dulu. Karena kitab Roma juga berkata,
Kita ini sudah diberikan satu ukuran iman untuk percaya kepada Dia. Jadi sejak awal itu di dalam roh manusia yang mati, saudara, itu Allah menaruhkan satu benih untuk percaya kepada Dia. Amin. Tuhan menuntun kita dengan hati, bukan dengan pikiran kita. Lalu di dalam Kisah 1 ayat 24. Dikatakan mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Perhatikan, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa ketika orang-orang percaya pada waktu itu ingin memilih siapakah yang boleh menjadi pemimpin pada waktu itu, mereka tidak meminta tanda, tapi mereka minta tuntunan di dalam hati, saudara. Mereka tidak minta tanda agar api turun dari surga. Mereka tidak meminta hal-hal yang supranatural, tapi hati. Menuntun hati mereka. Karena dikatakan, Engkau yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini. Saudara, ada orang yang sudah menikah. Dia jatuh cinta, saudara, sama seorang wanita yang lain lagi. Wanita yang kedua. Dia tahu bahwa dia tidak boleh menceraikan istrinya. Ini orang percaya loh, saudara. Lalu gimana? Dia menginginkan wanita yang kedua. Lalu dia bilang begini, "Saya berdoa kepada Tuhan. Saya mau mengambil sebuah telur dan saya mau bilang sama Tuhan, kalau di dalam telur ini ada 2 merahnya, artinya saya boleh menikah lagi." Saudara, itu sangat bertentangan dengan firman Allah. Firman Allah berkata, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Tapi orang yang tinggal di dalam daging itu memakai pikiran ini. Saudara, kita tidak mengikuti tanda, tapi kita mengikuti hati kita. Lalu saudara, orang sering berkata, ikuti kata hatimu. Apakah ini penuntun yang aman? Kita sudah berbicara banyak tentang hati atau roh manusia. Lalu kalau orang ingin melakukan sesuatu dan dia dalam keadaan bingung, ada banyak kali kita mendengar orang dunia berkata, ikuti kata hatimu, ikuti kata hatimu. Apakah ini benar, saudara? Saya ingin memberitahukan kepada Anda, jika hatimu belum diperbaharui, ia bukanlah suatu penuntun yang aman. Sebab hati yang belum dilahirkan baru, penuh dengan dusta dan keinginan daging, keinginan yang jahat. Jadi kita tidak bisa berkata, ikuti kata hatimu begitu saja. Engkau harus mengerti bahwa kita harus mengenal Allah terlebih dahulu dan mengikuti apa tuntunan Roh Kudus. Engkau harus mengisi manusia rohmu dengan firman kebenaran Allah. Karena sekalipun saudara, setelah kita beriman kepada Tuhan, jika kita tidak pernah mengisinya dengan firman kebenaran, maka hati kita juga bukan penuntun yang aman untuk diikuti. Kita harus mengerti, saudara, kita bukan sekedar mengikuti hati, tapi kita mengikuti kehendak Allah. Oleh karena itu kita harus mempelajari atau mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Allah. Roh Kudus hanya menuntun berdasarkan firman Allah. Hati merupakan pusat dari keberadaan manusia dan Alkitab menempatkannya pada tempat tertinggi, di mana kita harus selalu menjaganya dengan firman Allah agar tetap murni, tetap kudus, tetap penuh dengan kasih karunia Allah, sehingga dia menjadi penuntun yang aman di dalam hidupmu. Karena tidak mungkin kita dapat mengerti hati kita sepenuhnya. Hanya Tuhan yang dapat, dan hanya firman yang bisa menyelamatkan kita. Tuhan mengetahui rahasia hati kita, saudara. Dan firman adalah kunci pengaman bagi hati kita. Di sanalah juga buah roh tinggal dan menantikan waktunya untuk diaktifkan. Saudara, kenapa kita begitu sulit untuk mengaktifkan buah roh yang ada di dalam kita? Ada 9 manifestasi buah roh dalam kehidupan kita, yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua ini, kualitas ini, saudara, ada di dalam manusia roh kita. Tapi kenapa begitu sulit bagi kita untuk mengaktifkannya, saudara? Karena kita lebih banyak hidup di dalam jiwa kita. Kita berkata, saya tidak bisa mengampuni dia karena dia sudah keterlaluan. Nah saudara, pagi hari saya suka jalan pagi bersama dengan suami saya. Dan kita
pergi ke satu taman di mana di sana ada alat-alat olahraga. Suatu pagi ada seorang wanita yang duduk di tempat alat olahraga yang biasa kami pakai itu, saudara, sambil main handphone. Dia lagi jawab-jawab WhatsApp. Sedangkan kami juga menunggu giliran untuk bisa memakai alat-alat itu. Tapi wanita ini tenang-tenang saja di sana, saudara. Dia nggak memikirkan kita. Sebenarnya hati saya juga agak kesel. Suami saya juga kesel. Tapi saya pikir ya sudahlah. Nanti kalau sebentar lagi dia nggak bangun, mungkin saya hanya bilang maaf, boleh nggak saya pakai. Tapi suami saya bilang gini, itu nggak betul. Saya bilang memang nggak betul. Tapi ya mau bagaimana? Ya nggak boleh begitu. Saya bilang kita harus mengaktifkan buah roh yang ada di dalam kita. Kita harus belajar apa, saudara? Kita harus belajar menguasai diri. Jangan sampai kita marah-marah sama orang itu. Karena di dalam kita ada penguasaan diri, ada kesabaran. Amin. Di sanalah, saudara, kita harus selalu belajar melihat orang lain sebagaimana Kristus melihat dia. Disinilah kita harus belajar mempraktekkan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan terhadap orang lain. Bukan sekedar menyatakan itu nggak benar. Kalau kita berkata semuanya nggak benar, memang nggak benar, saudara. Tapi kita juga tidak bisa memakai kebenaran kita sendiri. Kita harus memakai kebenaran Allah. Sayangnya masih banyak orang Kristen yang justru hidup sebaliknya. Mereka memakai kebenaran mereka sendiri. Kalau nggak benar saya mesti bilang. Kalau nggak benar saya harus marahin dia. Saudara, Bapak Kenneth Hagin selalu berkata, dia tidak pernah mau berbicara tentang kejelekan orang lain, keburukan orang lain, kesalahan orang lain. Kadang-kadang istrinya berkata sama dia, kalau kamu nggak ngomong, nanti dia akan melakukan hal yang sama dan orang lain juga akan terkena akibatnya. Dan ini akan menyusahkan orang itu. Tapi dia tetap nggak mau ngomong, saudara. Dia katakan saya lebih baik berdoa untuk orang itu. Karena saya lebih suka belajar mendoakan orang itu yang membangkitkan kasih. Saya lebih suka mengaktifkan kasih dan damai sejahtera. Daripada saya ngomong, nanti orang itu malah tidak suka atau orang itu kembali marah. Seringkali orang kalau dikasih tahu juga nggak mau terima. Banyak orang malah tersinggung. Tersinggung itu adalah menu utama setiap orang. Padahal buah roh kita menyatakan kita harus sabar, kita harus penuh kasih. Kita juga harus belajar menerima masukan-masukan dari orang lain. Karena kita tidak hidup 24 jam di dalam iman. Kadang-kadang kita bisa melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita masih bisa memperkatakan hal yang sama. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita juga bisa menyinggung orang lain, saudara. Oleh karena itu, kita ingin juga menerima masukan daripada orang lain. Roh manusia yang penuh dengan manifestasi buah roh, kalau tidak diaktifkan sama sekali, saudara, maka kita akan mengarah kepada jiwa dan tubuh ini. Tubuh dan jiwa ini mudah menyimpan kebencian, kemarahan, kesedihan, kesepian, rasa murung. Kita bisa menjadi kasar, kita bisa menjadi tidak menguasai diri. Oleh karena itu, saudara, kita ingin menyingkirkan semua manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita. Menyingkirkan semua hati yang keras itu, berikan kepada Tuhan karena Dia sudah memberikan kita roh yang baru yang penuh dengan kelemah lembutan. Galatia 5 ayat yang ke-16 mengatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat yang ke-24 dan ke-25, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, Anda dan saya adalah manusia roh. Hiduplah oleh roh yang sudah Tuhan perbaharui itu. Nah, mari saudara, kita akan merangkum apakah yang sudah kita pelajari pada sesi kelima ini tentang roh. Yang pertama, kita belajar tentang dunia roh itu adalah dunia yang lebih nyata daripada alam nyata dan merupakan eksplorasi terbesar dibandingkan dengan eksplorasi alam jagat raya ini yang dibatasi oleh panca indera. Yang kedua, apa yang dilahirkan dari roh Allah adalah roh manusia. Yang ketiga, kita belajar bahwa roh itu adalah pneuma yang merupakan angin kuat, tiupan, nafas, inspirasi, kuasa hikmat. Dia tidak memiliki bentuk, tidak terlihat, namun memiliki unsur kesadaran atau kemampuan dan sanggup untuk menanggap atau responsif dan berkuasa.
Yang keempat, roh manusia merupakan bagian yang vital yang menggerakkan seluruh tubuh dan memiliki kualitasnya Allah, mampu merefleksikan karakter dan kualitas moral ilahi. Dia dapat mengatur mental dan emosi manusia itu sendiri. Dia memiliki intelek, pengertian, emosi, perasaan, gairah, hasrat, potensi, dan kreativitas atau daya cipta. Dia mengerti keberadaan eksistensinya dan dapat menangkap maksud dan tujuan ilahi. Dia mempunyai kemampuan unik untuk memahami dan mengerti serta mampu berkomunikasi dengan Allah. Roh dan hati manusia dipergunakan secara bergantian dalam Alkitab dan keduanya merupakan pusat keberadaan manusia seperti yang diperkatakan dalam Amsal 4 ayat 23 dan 1 Petrus 3 ayat keempat. Hati manusia yang lama merupakan tempat dosa bertahta dan hati manusia yang lama itu seperti batu. Namun Tuhan telah mengangkat hati yang keras dan mengirimkan roh anaknya ke dalam hati kita. Tuntunan Tuhan dikenal dalam hati bukan tanda. Dan kita semuanya setuju bahwa kita mengikuti kehendak Tuhan bukan sekedar mengikuti hatimu. Haleluya. Mari saudara kita membuat pengakuan iman sekali lagi. Katakan bersama-sama dengan saya. Aku adalah manusia roh, aku memiliki jiwa dan aku tinggal di dalam tubuh ini. Dengan rohku aku mencari Tuhan, dengan jiwaku aku menerjemahkan maksud Tuhan. Dengan tubuhku aku melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, shalom.